mengenai medication error dan patient safety yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 5. Kepada pemateri disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian 1, yaitu memahami medication error. Langkah pertama dalam mencegah kesalahan adalah memahami apa itu medication error, bagaimana ia terjadi, dan mengapa sistem yang baik menjadi kunci utama perlindungan pasien. Apa itu medication error? Menurut NCC, MERP dan Kemenkes Republik Indonesia nomor 1027/2004, medication error adalah setiap kejadian yang dapat dicegah yang menyebabkan penggunaan obat tidak tepat atau membahayakan pasien. Ada contohnya, yaitu model keju Swiss, James Harrison. Kesalahan terjadi akibat serangkaian kegagalan sistem, bukan satu tindakan individu. Ketika lubang-lubang di setiap lapisan pertahanan sejajar, memungkinkan bahaya pencapaian pasien. Untuk tahapan medication error, yang pertama ada prescribing, resep tidak lengkap, dosis salah, dan obat tidak tepat. Yang kedua, transcribing, yaitu salah baca tulisan tangan dan salah input dosis. Yang ketiga ada dispensing, obat salah, dosis salah di apotek. Yang keempat ada administration, rute, waktu, dan pasien yang salah. Mengapa medication error terjadi? Yang pertama ada komunikasi buruk, yaitu instruksi yang tidak jelas, tulisan tangan yang sulit dibaca, atau informasi yang tidak lengkap antara tenaga medis menjadi pemicu utama. Yang kedua, ada kurangnya edukasi, yaitu pengetahuan yang tidak memadai tentang obat, dosis, dan interaksi obat pada staf medis meningkatkan risiko kesalahan secara signifikan. Yang ketiga, ada beban kerja yang tinggi, yaitu lingkungan kerja yang penuh tekanan, kekurangan staf, dan kekalahan kontribusi langsung terhadap menurunnya konsentrasi dan ketelitian. Yang keempat, ada sistem dan label buruk. Yang bagian kedua ada klasifikasi NCC MERP, yaitu National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention atau NCC MERP, mengembangkan sistem klasifikasi standar untuk mengukur tingkah keparahan medication error secara objektif dan konsisten. Kemudian ada indeks klasifikasi NCC MERP. NCC MERP yaitu membagi kesalahan pengobatan ke dalam 9 kategori berdasarkan tingkat dampak terhadap pasien, yaitu klasifikasi ini membantu tenaga kesehatan menentukan respons dan tindakan korektif yang tepat. Yang pertama ada kategori A, potensi kesalahan, kondisi atau kapasitas yang dapat menyebabkan kesalahan namun kejadian belum terjadi, fokus pada pencegahan dini dan identifikasi. Yang kedua ada kategori B sampai D, kesalahan terjadi tanpa cedera. Kemudian B, kesalahan tidak mencapai pasien. Kemudian C, mencapai pasien namun tanpa bahaya. Kemudian yang D, mencapai pasien memerlukan. Kemudian yang ketiga ada kategori E sampai H. Kesalahan menyebabkan bahaya. E yaitu bahaya sementara dengan intervensi. Kemudian F, bahaya sementara dengan riwayat inap. Untuk G-nya bahaya permanen pada pasien dan hanya membutuhkan intervensi penyelamatan nyawa. Kemudian poin 4, kategori 1, kategori I, yaitu kematian pasien. Kesalahan pengobatan kontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap kematian pasien. Kategori paling kritis yang memerlukan investigasi menyeluruh.
Kemudian ada tingkatannya, A yaitu potensi kesalahan, B tidak mencapai pasien, C mencapai pasien tanpa bahaya, D perlu pemantauan, E bahaya sementara dan intervensi, F bahaya sementara dan rawat inap, G bahaya permanen, H penyelamatan nyawa, dan I kematian pasien. Menilai kepatuhan dan resiko. Pendekatan sistematis terhadap insiden. Evaluasi setiap insiden medication error harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada individu yang tepat, tetapi terutama pada sistem dan proses yang mendasarinya. Pendekatan ini dikenal sebagai just culture, menciptakan lingkungan yang aman untuk melapor tanpa rasa takut dihukum. Pelaporan yang konsisten dan jujur adalah fondasi perbaikan sistem keselamatan pasien yang berkelanjutan. Untuk fokus utama evaluasi, yang pertama yaitu identifikasi akan masalah, gunakan metode root cause analysis (RCA) untuk menemukan penyebab mendasar insiden. Yang kedua, analisis faktor sistem, yaitu evaluasi proses lingkungan dan kebijakan yang berkontribusi terhadap terjadinya kesalahan. Yang ketiga, tindak lanjut perbaikan, implementasikan perubahan berbasis bukti untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu high alert medication, yaitu obat-obatan tertentu membawa risiko yang jauh lebih tinggi bila terjadi kesalahan. Memahami dan mengelola high alert medication adalah tanggung jawab klinis yang kritis. Definisi high alert medication yaitu apa itu high alert medication? High alert medication adalah obat-obatan yang memiliki risiko tinggi menyebabkan cedera atau komplikasi serius apabila terjadi kesalahan dalam hal dosis, rute pemberian, interval waktu, atau pemilihan jenis obat. Kesalahan sekecil apapun dapat berdampak fatal bagi pasien. High alert medication memerlukan kewaspadaan ekstra, prosedur ketat, dan verifikasi ganda di setiap tahap pemberian. Selanjutnya kelompok rasa. Salah satu subkategori high alert medication yang paling rawan adalah obat lasa. Look alike and sound alike. Obat dengan nama, kemasan, atau bunyi pengucapan yang sangat mirip satu sama lain sehingga rentan tertukar. Look alike yaitu kesamaan atau penampilan fisik yang serupa, misalnya dopamin dengan dobutamin. Sound alike yaitu nama yang terdengar mirip saat diucapkan, misalnya klorpromazin dengan klorpropamid. Kategori high alert dikelompokkan dengan obat utama yang masuk dalam high alert medication berdasarkan panduan ISMP atau Institute for Safe Medication Practice. Yang pertama, elektrolit konsentrat, yaitu kalium klorida, NaCl 3%, dan magnesium sulfat. Pemberian yang tidak tepat dapat menyebabkan henti jantung. Yang kedua, anestesi dan sedatif. Obat anestesi umum, sedatif, dan agen pemblokiran neuromuskular memerlukan pengawasan ketat karena risiko depresi pernapasan. Yang ketiga, insulin dan hipoglikemik. Kesalahan dosis insulin dapat menyebabkan hipoglikemia berat atau hyperglycemic crisis. Pengecekan ganda wajib dilakukan. Yang keempat, antikoagulan dan kemoterapi. Contohnya warfarin, heparin, dan agen kemoterapi memiliki indeks terapeutik sempit. Dosis berlebih dapat mengancam jiwa pasien.
Strategi pencegahan high alert medication, yaitu verifikasi ganda atau double check. Setiap pemberian obat high alert medication wajib diverifikasi oleh 2 tenaga kesehatan yang berbeda secara independen, meliputi nama obat, dosis, rute, waktu, dan identifikasi pasien. 5 benar plus 2 benar tambahan. Penyimpanan terbatas dan berlabel. Obat high alert medication harus disimpan di area terpisah dan terkunci dengan label peringatan berwarna mencolok, biasanya berwarna merah. Akses dibatasi hanya untuk tenaga kesehatan yang berwenang. Selanjutnya, hindari instruksi verbal. Instruksi verbal untuk obat high alert medication harus dihindari semaksimal mungkin. Semua perintah pengobatan harus tertulis atau melalui sistem resep elektronik untuk menghindari miskomunikasi. Membangun budaya keselamatan. Pilar budaya keselamatan yang pertama, teknologi pendukung, implementasi barcode scanning, sistem CPOE atau computerized physician order entry, dan rekam medis elektronik secara signifikan menurunkan risiko human error dalam dispensing dan pemberian obat. Yang kedua, komunikasi efektif. Penerapan metode SBAR, situasi, background, assessment, dan rekomendasi. Memastikan informasi pasien dan obat tersambung dengan benar antara shift dan antar unit perawatan. Selanjutnya, pelatihan berkelanjutan. Program edukasi rutin dan simulasi skenario kesalahan obat membantu staf tetap waspada, terampil, dan siap menghadapi situasi berisiko tinggi di lingkungan klinis. Bagian ketiga yaitu mitigasi risiko proaktif. Pencegahan medication error membutuhkan pendekatan berlapis yang menggabungkan edukasi, teknologi, dan sistem manajemen risiko yang terstandarisasi. Memahami LASA, look alike, sound alike. Obat LASA adalah salah satu kategori risiko tertinggi dalam sistem pelayanan kefarmasian. Kemiripan nama atau tampilan kemasan obat dapat dengan mudah menyebabkan kesalahan pengambilan dan pemberian bahkan oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman sekalipun. Apa itu obat LASA? LASA atau look alike, sound alike yaitu mengacu pada pasangan obat yang memiliki nama yang terdengar mirip saat diucapkan atau sound alike, tampilan kemasan atau label yang merupakan secara visual atau look alike, atau keduanya sangat klasik yang sering memicu kesalahan antara lain yaitu dopamin dengan dobutamin, efek farmakologi berbeda namun nama mirip, glibenclamid dengan glipizid, di mana obat antidiabetik dengan profil risiko berbeda, cefazolin dengan cefuroxim, antibiotik dengan spektrum berbeda, vincristin dengan vinblastin, sistematika dengan toksisitas berbeda. Mengapa LASA sangat berbahaya? Karena kesalahan LASA bisa berakibat fatal, karena obat yang diberikan mungkin memiliki mekanisme kerja, dosis terapeutik, dan profil efek samping yang sangat berbeda dari obat yang seharusnya. Dalam kondisi darurat, ketika tenaga medis bekerja di bawah tekanan tinggi, risiko salah ambil meningkat drastis tanpa sistem safeguard yang memadai. Menurut ISMP, obat LASA bertanggung jawab atas lebih dari 25% laporan medication error yang dilaporkan setiap tahunnya. Strategi penyimpanan dan pengelolaan obat LASA. Pengelolaan obat LASA yang benar membutuhkan kombinasi antara tata letak fisik yang aman,
sistem pelabelan yang informatif, dan budaya verifikasi yang konsisten di seluruh lini tenaga farmasi. Yang pertama itu pemisahan fisik yang tegas. Obat lasa tidak boleh ditempatkan bersebelahan di rak penyimpanan. Idealnya pisahkan dengan jarak minimal satu produk lain di antara keduanya, atau simpan di lokasi yang sama sekali berbeda. Gunakan sistem penyimpanan alfabet yang dimodifikasi khusus untuk pasangan lasa sehingga urutan huruf tidak menempatkan obat mirip secara berdampingan. Pelabelan khusus dan Tolman lettering. Terapkan teknik Tolman lettering pada label obat lasa, yaitu metode penulisan yang membesarkan huruf-huruf kecil untuk membedakan dua nama yang mirip. Contoh, dobutamin dengan dopamin. Tambahkan stiker peringatan berwarna mencolok seperti merah atau kuning pada setiap kemasan obat lasa untuk menarik perhatian tenaga kesehatan. Selanjutnya, audit dan pembaruan daftar rutin. Daftar obat lasa harus ditinjau dan diperbaharui setidaknya 1 kali per tahun, atau setiap kali ada penambahan obat baru ke formularium. Tim farmasi bertanggung jawab untuk mendistribusi daftar terbaru kepada seluruh unit pelayanan dan memastikan semua staf memahami perubahan yang ada. Selanjutnya, prosedur double check wajib. Setiap obat yang termasuk dalam daftar lasa wajib melalui proses verifikasi ganda atau double check sebelum diserahkan kepada pasien atau dikirim ke unit perawatan. Prosedur ini harus didokumentasikan dalam lembar dispensing sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol keselamatan. IPSG atau International Patient Safety Goals adalah standar internasional yang dikembangkan oleh Joint Commissions International sebagai panduan global untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. 6 tujuan utama ini menjadi fondasi program patient safety di seluruh rumah sakit terakreditasi internasional. Yang pertama, IPSG 1, identifikasi pasien. Gunakan minimal 2 identifikasi sebelum memberikan obat, darah atau prosedur apapun. Nama lengkap, tanggal lahir, gelang identitas pasien wajib dipasang dan diverifikasi setiap kali interaksi klinis terjadi untuk mencegah kesalahan pemberian kepada pasien yang salah. Yang kedua yaitu IPSG 2, komunikasi efektif. Standarisasi proses pelaporan hasil kritis dan komunikasi antar tenaga medis menggunakan metode SBIR atau Situation Background Assessment Recommendation. Perintah verbal atau telepon harus dikonfirmasi ulang dengan teknik readback untuk memastikan akurasi informasi. IPSG 3 yaitu obat high color. Obat dengan resiko tinggi seperti elektrolit konsentrat, antikoagulan, insulin, dan sitostatika harus disimpan, diberi label, dan ditangani dengan protokol khusus. Menyimpan di luar apotek sentral harus dibatasi dan dikendalikan secara ketat. Yang keempat, IPSG 4, prosedur yang benar. Implementasi surgical safety checklist dan verifikasi lokasi operasi atau CT marking. Sebelum tindakan untuk mencegah worksite, work prosedur, dan work pasien surgery wajib dilakukan time out sebelum insisi. IPSG 5 yaitu kebersihan tangan. Kepatuhan hand hygiene menggunakan metode WHO 5 moments untuk mencegah infeksi nosokomial. Fasilitas cuci tangan harus mudah dijangkau dan monitoring kepatuhan dilakukan secara berkala oleh komite PPI. Selanjutnya IPSG 6 yaitu pencegahan jatuh. Asesmen risiko jatuh menggunakan skala terstandarisasi
Morse Humpty Dumpty pada setiap pasien baru dan evaluasi ulang secara berkala. Implementasi intervensi pencegahan jatuh yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing pasien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, analisis dan perbaikan sistem. Insiden tidak selalu dapat dicegah sepenuhnya, namun setiap kejadian adalah kesempatan berharga untuk memperkuat sistem. Pendekatan analisis yang sistematis memungkinkan fasilitas kesehatan untuk belajar dari kesalahan dan mencegah pengulangan serupa di masa depan. Selanjutnya adalah root cause analysis atau RCA, menggali akar permasalahan. Adalah metodologi investigasi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya suatu insiden atau kejadian yang hampir terjadi near miss. RCA berfokus pada kegagalan sistem, bukan pada penghukuman individu. Filosofi dasar RCA adalah berangkat dan keyakinan bahwa sebagian besar medication error adalah kegagalan sistem, bukan semata-mata kesalahan manusia. Ketika seseorang melakukan kesalahan, pertanyaan yang tepat bukanlah siapa yang bersalah, melainkan mengapa sistem membiarkan kesalahan ini terjadi dan apa yang bisa kita ubah agar hal ini tidak terulang. Pendekatan ini menciptakan lingkungan just culture di mana tenaga kesehatan merasa aman untuk melaporkan insiden tanpa rasa takut dihukum, sehingga data insiden yang terkumpul lebih lengkap dan akurat sebagai basis perbaikan. Kapan RCA dilakukan? Untuk yang pertama ada sentinel event, kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera serius yang tidak diharapkan. Yang kedua, kejadian tidak diharapkan atau KTD, insiden yang menyebabkan cedera pada pasien. Yang ketiga, near miss adalah kejadian yang hampir menyebabkan cedera namun berhasil dicegat. Dan yang terakhir ada kejadian nyaris cedera atau KNC, insiden yang berpotensi merugikan namun tidak sampai ke pasien. RCA harus diselesaikan dalam waktu maksimal 45 hari setelah insiden teridentifikasi sesuai standar akreditasi JCI dan SNARS. Untuk langkah-langkah pelaksanaan RCA, proses RCA yang efektif mengikuti alur yang terstruktur dan melibatkan tim multidisiplin. Setiap langkah memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa akar masalah yang teridentifikasi benar-benar komprehensif dan solusi yang dihasilkan bersifat sistematik. Langkah yang pertama ada identifikasi insiden dan pembentukan tim. Laporan insiden segera setelah terjadi melalui sistem laporan internal bentuk tim RCA multidisiplin yang terjadi dari apoteker, dokter, perawat, manajemen, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pastikan tim tidak hanya terdiri dari orang yang terlibat langsung dalam insiden untuk menjaga objektivitas. Langkah yang kedua yaitu konstruksi kronologi kejadian. Kumpulkan data dari semua sumber, rekam medis, catatan farmasi, wawancara saksi, CCTV bila tersedia. Buatkan timeline kronologis yang detail menggunakan tools seperti flowchart atau flashbone diagram untuk memvisualisasikan urutan kejadian dan titik-titik kritis dalam proses. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi faktor kontributor. Gunakan metode 5 whys. Tanyakan mengapa secara berulang atau fishbone untuk memetakan faktor penyebab dari berbagai dimensi manusia. Metode
metode, mesin, material, lingkungan, dan manajemen. Setiap faktor kontributor harus didokumentasikan secara terperinci. Untuk langkah yang terakhir, ada rekomendasi dan tindak lanjut. Rumuskan rekomendasi perbaikan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu atau SMART. Tetapkan penanggung jawab untuk setiap rekomendasi dan jadwal evaluasi. Komunikasikan hasil RCA kepada seluruh staf terkait sebagai bahan pembelajaran bersama. Selanjutnya ada failure mode and effect analysis. Jika RCA bersifat reaktif atau merespon insiden yang telah terjadi, maka FMEA adalah pendekatan proaktif yang bertujuan mengidentifikasi dan mencegah potensi kegagalan sebelum menyebabkan kerugian. FMEA adalah alat manajemen risiko yang sangat powerful dalam konteks kefarmasian. Cara kerja FMEA yaitu memetakan setiap langkah dalam suatu proses, misalnya proses dispensing obat, dan untuk setiap langkah tim mengidentifikasi. Seperti failure mode, yaitu apa yang bisa salah. Kedua, efek, apa dampaknya jika terjadi. Ketiga, ada cause, mengapa bisa terjadi. Dan RPN, risk priority number, skor risiko, severity, akurat, dan detectability. Proses dengan RPN tertinggi menjadi prioritas utama untuk diintervensi dan diperbaiki terlebih dahulu. Untuk penerapan FMEA dalam farmasi rumah sakit, FMEA sangat berguna untuk mengevaluasi alur, seperti proses penerimaan dan verifikasi resep, penyiapan obat racikan atau sitostatika, distribusi obat ke unit rawatan, proses administrasi obat oleh perawat, dan terakhir ada sistem penyimpanan obat lasa dan high alert. Rumah sakit yang secara rutin melaksanakan FMEA terbukti memiliki angka kejadian medication error yang signifikan lebih rendah dibandingkan yang tidak. Selanjutnya ada peran apoteker. Apoteker bukan sekedar penyedia obat, melainkan garis pertahanan terakhir yang kritis dalam mencegah medication error sampai ke tangan pasien. Peran klinis dan kolaboratif apoteker modern jauh melampaui fungsi dispensing tradisional. Peran krusial apoteker dalam patient safety. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, apoteker memiliki posisi strategis yang unik karena berinteraksi dengan obat setiap tahap, mulai dari seleksi, pengadaan, penyimpanan, dispensing, hingga monitoring terapi pada pasien. Kompetensi klinis apoteker menjadikannya penjaga keselamatan yang tidak tergantikan. Yang pertama ada verifikasi resep. Apoteker melakukan screening resep secara menyeluruh, memeriksa kejelasan tulisan, kesesuaian dosis dengan berat badan dan fungsi organ, interaksi obat, duplikasi terapi, serta kontraindikasi berdasarkan riwayat medis pasien. Verifikasi ini adalah filter krisis pertama sebelum obat disiapkan. Kedua, edukasi pasien. Apoteker memberikan konseling penggunaan obat komprehensif, cara minum, waktu pemberian, efek samping yang perlu diwaspadai, interaksi dengan makanan, dan pentingnya kepatuhan terapi. Pemahaman pasien yang baik adalah kunci keberhasilan pengobatan. Ketiga, pemantauan terapi melalui pharmaceutical care, apoteker klinik memantau respon terapi pasien secara aktif, mendeteksi dan melaporkan adverse drug reaction, serta merekomendasikan penyesuaian regimen terapi kepada dokter berdasarkan data laboratorium dan kondisi klinis
terkini. Dan terakhir ada rekonsiliasi dan kolaborasi tim. Rekonsiliasi obat dilakukan saat pasien masuk, pindah unit, dari pulang untuk memastikan kesinambungan terapi yang aman. Apoteker berkolaborasi aktif dalam warm round, tim kesehatan pasien, dan komite farmasi dan terapi untuk terus meningkatkan standar pelayanan. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi untuk keselamatan pengobatan. Teknologi menjadi sekutu paling andal dalam meminimalkan human error dalam proses pengobatan. Investasi dalam sistem teknologi yang tepat terbukti secara signifikan menurunkan angka medication error di berbagai fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Barcode medication error atau BCMA, sistem berkode memverifikasi kecocokan antara gelang identitas pasien, label obat, dan rekam medis elektronik sebelum obat diberikan. Prinsip 5 like, pasien yang benar, obat yang benar, dosis yang benar, rute yang benar, dan waktu yang benar. Diverifikasi secara otomatis oleh sistem, menghilangkan ketergantungan pada memori manusia. Studi di Amerika Serikat menunjukkan implementasi BCMA dapat menurunkan administration error hingga 54% dan near miss event hingga 53%. E-prescribing dan CPOE, electronic prescribing, e-prescribing dan computerizing physical order entry atau CPOE menghilangkan masalah tulisan tangan yang tidak terbaca sehingga menyebabkan classic medication error. Sistem ini terintegrasi dengan Clinical Decision Support System (CDSS), peringatan otomatis untuk interaksi obat, alergi, dan dosis di luar rentang normal. Yang kedua, Automatic Dispensing Cabinet atau ADC. Lemari obat otomatis yang hanya membuka laci obat yang benar sesuai order. Ketiga, ada Electronic Medication Administration Record atau EMR, dokumentasi pemberian obat secara real-time. Meskipun teknologi sangat membantu, teknologi bukanlah pengganti kompetensi klinis. Sistem teknologi juga dapat menciptakan jenis error baru, automation, complacency jika tidak digunakan dengan bijak dan tidak disertai pelatihan yang memadai. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus. Contoh studi kasus yang terjadi pada medication error, yaitu kesalahan pemberian elektrolit konsentrat. Studi kasus ini merupakan salah satu jenis insiden sentinel yang paling sering dilaporkan dan paling dapat dicegah di rumah sakit. Elektrolit konsentrat khususnya kalium klorida atau KCl dan natrium klorida NaCl hipertonik termasuk dalam kategori obat high alert yang memerlukan penanganan khusus. Deskripsi insiden. Seorang pasien di ruang rawat inap umum menerima injeksi kalium klorida 7,46% secara langsung diberi melalui intravena tanpa pengenceran terlebih dahulu. Tenaga perawat mengambil via KCl dari lemari obat di ruangan yang tampilannya hampir identik dengan vial NaCl 0,9%. Akibatnya pasien mengalami henti jantung mendadak atau cardiac arrest akibat hiperkalemia akut dalam hitungan menit setelah pemberian. Insiden ini diklasifikasikan sebagai sentinel event oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Analisis dari kegagalan sistem. Investigasi RCA mengungkapkan serangkaian kegagalan sistem yang saling berkaitan. Yang pertama, KCl konsentrat disimpan di ruang rawat bersama obat-obatan rutin tanpa pelabelan peringatan khusus. Yang kedua, kemasan vial KCl dan NaCl hampir identik dari segi warna, tutup, ukuran, dan bentuk botol serupa. Yang ketiga, tidak ada prosedur double check sebelum pemberian obat high alert. Yang keempat, perawat baru tidak
mendapatkan orientasi khusus mengenai obat high alert. Yang kelima, tidak ada sistem penguncian atau pembatasan akses khusus untuk elektrolit konsentrat. Yang keenam, budaya pelaporan yang lemah menyebabkan NIRMIS sebelumnya tidak pernah ditindaklanjuti. Selanjutnya, pembelajaran dan tindakan korektif dari studi kasus di atas. Setiap insiden fatal harus dikonversi menjadi perubahan sistem yang permanen dan terverifikasi. Berikut adalah beberapa serangkaian tindakan korektif komprehensif yang direkomendasikan berdasarkan hasil CA kasus elektrolit konsentrat. Yang pertama, dari segi kebijakan penyimpanan, zero tolerance. Artinya elektrolit konsentrat atau KCl, NaCl, hipertonik, serta MgSO4 di atas 20% dilarang keras berada di ruang rawat inap umum dalam kondisi apapun. Seluruh stok harus dipindahkan ke apotik sentral atau satelit farmasi yang dilengkapi dengan kontrol akses. Kebijakan ini harus tertuang dalam SK Direktur dan diaudit setiap bulan. Penyiapan terpusat di area terkontrol. Semua pengenceran elektrolit konsentrat hanya boleh dilakukan di apotik sentral atau ruang pencampuran steril yang dilengkapi dengan laminar airflow atau LAF dan dipantau oleh apoteker. Obat yang sudah diencerkan dikirim ke ruangan dalam bentuk yang siap digunakan dengan label yang jelas dan lengkap. Yang ketiga, untuk standarisasi pelabelan high alert. Setiap obat high alert yang dikirim dari farmasi wajib ditempeli label merah mencolok bertuliskan high alert atau perlu verifikasi ganda. Label ini tidak boleh dilepas sampai obat selesai diberikan kepada pasien. Kemasan yang mirip diberi penutup warna berbeda untuk memudahkan diferensiasi visual. Keempat, dari segi pelatihan dan simulasi wajib. Seluruh tenaga keperawatan dan farmasi wajib mengikuti pelatihan tahunan tentang obat high alert dan LASA, disertai simulasi skenario pemberian obat berisiko tinggi. Kompetensi dievaluasi melalui tes tertulis dan observasi praktik. Staf baru harus lulus evaluasi ini sebelum diizinkan menangani obat high alert secara mandiri. Selanjutnya, ada standar keselamatan pasien nasional yang terdiri dari 7 standar SKP melalui Kementerian Kesehatan RI dari SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, menetapkan 7 standar keselamatan pasien yang wajib diimplementasikan oleh seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia sebagai bagian dari proses akreditasi dan jaminan mutu pelayanan. Yang pertama, untuk hak pasien atas keselamatan. Pasien berhak mendapat pelayanan yang aman dan mendapatkan informasi yang jujur tentang kondisi kesehatannya, termasuk jika terjadi insiden yang menyangkut dirinya. Keluarga pasien juga dilibatkan dalam proses edukasi dan pengambilan keputusan medis. Yang kedua, pendidikan pasien dan keluarga. Fasilitas kesehatan wajib menyediakan program edukasi terstruktur untuk pasien dan keluarga tentang penggunaan obat yang aman, tanda-tanda efek samping, dan cara melaporkan kekhawatiran terkait pengobatan mereka kepada tenaga kesehatan. Yang ketiga, keselamatan penggunaan metode kerja. Setiap prosedur klinis harus didukung oleh SPO atau standar prosedur operasional yang jelas, mutakhir, dan mudah diakses. Metode kerja yang telah terbukti aman berdasarkan evidence-based practice harus diterapkan secara konsisten di seluruh unit pelayanan. Yang keempat, keselamatan lingkungan fisik. Desain fisik ruangan, sistem utilitas seperti listrik, gas medis, dan air, dan peralatan medis harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Area penyimpanan obat dirancang untuk minimalkan risiko kesalahan pengambilan dan paparan bahan berbahaya. Yang kelima, dari segi keselamatan pada proses terapi risiko tinggi. Proses-proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pasien, termasuk kemoterapi, transfusi darah, dan pemberian obat high alert, harus memiliki protokol kesehatan berlapis dan dilaksanakan oleh tenaga yang terlatih khusus. Yang keenam, keselamatan melalui pelaporan insiden. Sistem pelaporan insiden yang efektif, mudah diakses, dan bersifat non-punitif adalah tulang punggung budaya keselamatan. Setiap insiden termasuk NIRMIS harus dilaporkan, dianalisis, dan ditindaklanjuti sebagai sumber pembelajaran yang berharga bagi seluruh organisasi. Selanjutnya, ringkasan strategi
Pencegahan medication error. Untuk mencapai standar zero medication error memerlukan strategi yang komprehensif, berlapis dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh elemen dalam sistem pelayanan kesehatan. Berikut adalah pilar-pilar utama yang telah dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama, komunikasi efektif sebagai kunci utama. Standarisasi komunikasi melalui SBAR, readback verification, dan serah terima yang terstruktur adalah investasi paling cost efektif dalam mencegah medication error. Budaya komunikasi terbuka di mana setiap anggota tim merasa nyaman menyampaikan kekhawatiran tanpa takut dihakimi harus dibangun secara sadar dan konsisten. Yang kedua, pelaporan insiden sebagai peluang perbaikan. Ubah paradigma pelaporan dari aktivitas yang ditakuti menjadi kewajiban profesional yang dihargai. Setiap laporan insiden, terutama near miss, adalah data berharga yang memungkinkan organisasi memperbaiki sistem sebelum terjadi cedera nyata. Insentif pelaporan dan perlindungan bagi pelapor harus dijamin oleh kebijakan institusi. Yang ketiga, konsistensi dalam prosedur standar. Kepatuhan terhadap SPO bukan pilihan, melainkan kewajiban profesional. Prosedur penyimpanan LASA dan high alert harus double check sebelum pemberian, verifikasi identitas pasien, dan rekonsiliasi obat harus dilaksanakan setiap saat, bukan hanya saat ada supervisi atau audit. Konsistensi adalah fondasi keselamatan yang sesungguhnya. Ketiganya ini saling mendukung untuk mendapatkan zero medication error. Selanjutnya, kesimpulan dari keselamatan pasien adalah prioritas tanpa kompromi. Medication error bukan sekedar angka statistik, di balik setiap insiden ada pasien dengan nama dan keluarga yang berdampak. Ada tenaga kesehatan yang menanggung beban psikologis dan ada sistem yang perlu diperkuat. Kita semua memiliki tanggung jawab kolektif untuk membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih aman. Dari segi tidak ada ruang untuk kesalahan. Dalam pelayanan obat, setiap detail memiliki konsekuensi. 1 digit desimal yang salah, 1 vial yang tertukar, 1 verifikasi yang terlewat akan menyebabkan semuanya dapat mengubah perjalanan hidup seorang pasien. Ketelitian bukan perfeksionisme yang berlebihan. Ini adalah standar profesi yang harus dijaga setiap hari, setiap shift, dan setiap resep. Satu kesatuan tim penyelamat nyawa. Apoteker, dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis lainnya bukan entitas yang bekerja secara terpisah. Dalam ekosistem keselamatan pasien, mereka adalah satu kesatuan tim yang saling melengkapi dan saling mengawasi. Tidak ada profesi yang lebih penting dari yang lain. Setiap peran adalah mata rantai vital dalam rantai keselamatan pasien. Berikutnya, budaya zero medication error. Membangun budaya zero medication error bukan proyek satu kali. Ini adalah komitmen berkelanjutan yang dimulai dari diri sendiri, ditularkan ke rekan sejawat dan diinstitusionalisasikan dalam kebijakan dan sistem organisasi. Mulailah hari ini, melaporkan near miss, patuhi SPO, dan jadilah advokat keselamatan pasien di tempat Anda bertugas. Selanjutnya ini merupakan fishbone diagram, penyebab dari medication error dan dampak terhadap pasien safety. Tujuan dari fishbone ini untuk mengidentifikasi faktor penyebab medication error untuk meningkatkan pasien safety. Yang pertama, dari segi faktor peralatan dan teknologi. Sistem informasi belum terintegrasi. Yang kedua, dos kalkulator CPOE belum optimal, peringatan interaksi alergi tidak muncul, peralatan tidak terkalibrasi, gangguan sistem atau downtime. Yang kedua, material atau obat, penggunaan high alert medication. Yang kedua, dari obat LASA, elektrolit konsentrat, kemasan atau label yang mirip, stabilitas obat tidak terjaga. Yang ketiga, metode. SOP tidak tersedia atau tidak diperbarui, proses prescribing tidak standar, tidak dilakukan double check,
tidak dilakukan rekonsiliasi obat saat transisi layanan, penerapan prinsip 5 tepat tidak optimal, serta dari segi SDM, kurangnya pengetahuan tentang obat, kurangnya pengalaman dan kompetensi, lelah atau kelelahan kerja, kurangnya kepatuhan terhadap SOP, komunikasi yang tidak efektif. Selanjutnya dari segi pasien, identifikasi pasien yang tidak tepat, informasi riwayat alergi tidak lengkap, pasien tidak patuh, kondisi klinis kompleks, dalam hari ini komorbid dan polifarmasi, transisi perawatan tidak terintegrasi. Yang kedua dari segi manajemen, budaya keselamatan pasien belum kuat, komitmen manajemen rendah, kebijakan atau SOP tidak disosialisasikan, pengawasan dan evaluasi kurang, pelatihan berkelanjutan tidak rutin. Selanjutnya, atau pengukuran, tidak ada monitoring medication error, pelaporan insiden tidak optimal, analisis akar masalah tidak dilakukan, indikator pasien safety tidak dipantau, evaluasi dan umpan balik tidak berkelanjutan. Selanjutnya dari segi lingkungan, kebisingan atau distraksi di area kerja, pencahayaan yang kurang, ruang kerja tidak ergonomis, beban kerja yang tinggi, serta kondisi penyimpanan obat tidak sesuai. Dampak terhadap pasien safety ini ada cedera pada pasien, perpanjangan lama rawat, biaya perawatan meningkat, penurunan kualitas pelayanan, serta turunnya kepercayaan pasien. Peran apoteker klinis sangat penting dalam hal edukasi, pencegahan, monitoring, intervensi, serta evaluasi. Agar mencapai medication without harm, patient safety first. Baik, terima kasih. Itulah paparan materi yang dapat kami sampaikan. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan materinya. Dari pembahasan yang telah kita ikuti, dapat kita simpulkan bahwa keselamatan pasien merupakan tanggung jawab bersama. Pencegahan medication error tidak hanya bergantung pada ketelitian individu, tetapi juga membutuhkan sistem antar tenaga kesehatan. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi bekal dalam menjalankan peran sebagai tenaga kesehatan yang selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.